Halo teman-teman, jumpa lagi dengan video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan ini, kami akan membahas tentang penerapan akuntansi pada bidang agrikultur. Nah, pada materi ini akan dijelaskan oleh 4 orang. Yang pertama, Anissa Aini Hajar. Yang kedua, Ayu Saputri. Yang ketiga, Cindy Nur Azaria Mansa. Dan yang terakhir, Devi Novitasari. Tanpa basa-basi lagi, mari kita simak video penjelasannya. Nah, materi yang pertama yaitu aktivitas bisnis agrikultur. Sebelum itu kita harus ketahui dulu apa itu agrikultur. Agrikultur secara esensi didefinisikan sebagai pengolahan yang dilakukan oleh suatu entitas terhadap proses transformasi biologis yang terjadi pada tanaman atau hewan untuk menghasilkan suatu produk agrikultur yang akan dikonsumsi atau untuk digunakan pada proses selanjutnya. Terminologi agrikultur ini meliputi peternakan, kehutanan, tanaman tahunan, tanaman jangka panjang, perkebunan, dan pertanian. Entitas yang bergerak dalam bidang agrikultur, terutama perusahaan perkebunan, cenderung mengalami kesulitan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Sebelumnya, perusahaan menggunakan standar umum akuntansi keuangan yaitu PSAK 1, PSAK 14 terkait persediaan, PSAK 16 terkait aset tetap, PSAK 48 terkait penurunan nilai aktiva, PSAK 32 terkait kehutanan, dan SE Bapepam nomor SE 02-PM-2002 yang pengukurannya menggunakan biaya perolehan. Namun, penggunaan biaya perolehan tidak dapat memperlihatkan nilai yang sesungguhnya karena aset dicatat hanya sebesar biaya yang dikeluarkan. Kuantitas aset biologis tidak hanya berdasarkan aktivitas jual beli, tetapi berdasarkan proses pembentukan, pertumbuhan, dan kematian yang tidak dapat dihasilkan dengan menggunakan nilai historis. Kemudian International Accounting Standard Committee pada Februari 2001 telah mempublikasikan dalam International Financial Reporting Standard perlakuan akuntansi bagi aset biologis diatur dalam International Accounting Standard 41 yang melingkupi tentang akuntansi bagi sektor usaha agrikultur. International Accounting Standard 41 terakhir telah direvisi dan dikeluarkan tahun 2009. Indonesia mulai mengadopsi International Accounting Standard 41 ini pada tahun 2014 dan berlaku efektif per 1 Januari 2016. International Accounting Standard 41 telah menggunakan nilai wajar untuk aset biologis. Kemudian Dewan Standar Akuntansi Keuangan melakukan konvergensi International Accounting Standard 41 ini ke PSAK 69. Exposure Draft PSAK 69 Agrikultur disahkan pada Desember 2015 setelah melakukan public hearing. PSAK 69 disahkan dan efektif per 1 Januari 2018. Kemudian materi selanjutnya yaitu aset biologis. Aset biologis merupakan jenis aset berupa hewan dan tumbuhan hidup, seperti yang didefinisikan dalam PSAK 69, bahwa aset biologis adalah hewan atau tanaman hidup, seperti tanaman pertanian atau hewan ternak yang dimiliki oleh perusahaan yang diperoleh dari kegiatan masa lalu. Dalam aktivitas agrikultur, aset biologis mengalami proses yang disebut transformasi biologis yang meliputi pertama, proses pertumbuhan aset biologis tumbuh menjadi lebih besar. Kedua, proses degenerasi di mana aset biologis berkembang. Ketiga, proses produksi di mana aset telah menghasilkan produk. Dan terakhir yaitu proses prokreasi, yaitu pertumbuhan aset biologis sampai pada titik tertentu kemudian menghasilkan. Adanya transformasi biologis ini mengakibatkan perubahan kualitatif dan kuantitatif yang menyebabkan perbedaan nilai setiap asetnya. Aktivitas agrikultur mencakup berbagai aktivitas yang sangat luas dan beraneka ragam. PSAK 69 menetapkan 3 kriteria umum agar suatu aktivitas dapat termasuk dalam aktivitas agrikultur, yaitu yang pertama, kemampuan untuk berubah. Dalam hal ini, hewan maupun tumbuhan hidup mampu melakukan perubahan atau transformasi biologis. Kedua, manajemen perubahan. Dalam aktivitas agrikultur terdapat manajemen yang mendukung transformasi biologis pada aset dengan cara meningkatkan atau menstabilkan aset biologis agar proses perubahan itu dapat terjadi sesuai dengan tujuan. Manajemen perubahan ini biasa dilakukan seperti halnya mengatur tingkat nutrisi, kesuburan, temperatur, cahaya, dan sebagainya. Ketiga, pengukuran perubahan. Setiap perubahan yang terjadi pada aset biologis baik secara kualitas maupun kuantitas akan diukur atau dipantau secara rutin.
Contoh dari perubahan kualitas yang diukur itu seperti keunggulan genetik, kadar lemak yang ada pada aset biologis, kepadatan, kematangan kadar protein, dan sebagainya. Sedangkan perubahan kuantitas yang diukur meliputi keturunan atau hasil aset biologis serta aset biologis, panjang atau diameter serat, dan juga jumlah tunas aset biologis. Ketika berhubungan dengan aktivitas agrikultur, PSAK 69 diterapkan untuk mengatur pencatatan terhadap aset biologis kecuali untuk tanaman produktif bearer plants, kedua terhadap produk agrikultur pada titik panen, dan ketiga terhadap hibah pemerintah terkait aset biologis. Kemudian materi selanjutnya yaitu klasifikasi aset biologis. Nah, dalam PSAK 69 pada paragraf 45 juga dijelaskan bahwa aset biologis dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis atau golongan, yaitu yang pertama, aset biologis menghasilkan, yaitu aset yang telah mencapai umur atau spesifikasi untuk dipanen, atau dapat juga dikatakan aset yang sudah mampu menghasilkan panen berkelanjutan. Aset biologis ini disebut juga dengan aset biologis produktif. Kemudian yang kedua, aset biologis belum menghasilkan, yaitu aset biologis yang baru disiapkan atau mulai dari pembibitan. Aset biologis belum menghasilkan berarti aset tersebut belum siap untuk menghasilkan atau berproduksi. Pengelompokan tanaman yang menghasilkan dan belum menghasilkan dalam entitas pada umumnya menggunakan istilah TM dan TBM. Nah, istilah tersebut biasa digunakan dalam entitas yang bergerak pada sektor perkebunan. Contohnya untuk usia tanaman sawit dikatakan TBM atau tanaman belum menghasilkan, yakni sekitar 0-3 tahun. Dan untuk pohon karet dikatakan sebagai TM atau tanaman menghasilkan apabila sudah memasuki umur 6-15 tahun, bahkan lebih. Selain itu, aset biologis yang merupakan aset berupa makhluk hidup dapat juga diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis. Hal ini juga dijelaskan di dalam PSAK 69. Berikut ini merupakan klasifikasi aset biologis berdasarkan ciri-cirinya. Nah, yang pertama yaitu aset biologis bisa digunakan sebagai bahan makanan atau konsumsi atau consumable, yaitu aset biologis yang ditunjukkan untuk dijual serta dikonsumsi. Sebagai contoh yaitu produk daging yang berasal dari aset biologis berupa ternak sapi maupun unggas yang dimiliki untuk tujuan untuk dijual. Contoh lainnya yaitu pohon-pohon yang ditanam dengan tujuan untuk dijadikan kayu. Kedua yaitu aset pembawa atau aset biologis produktif, yaitu aset biologis yang bukan termasuk dalam golongan aset biologis konsumtif atau produk agrikultur yang dapat dijadikan bahan pangan. Dalam hal ini, aset biologis produktif merupakan aset yang menghasilkan produk agrikultur atau sebagai aset penghasil atau pembawa. Nah, untuk lebih jelasnya sebagai contoh aset biologis pembawa yaitu ternak sapi perah sebagai produknya yaitu susu, atau tanaman anggur sebagai penghasil buah anggur, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang PSAK 69 yang mengatur tentang agrikultur. Nah, yang pertama adalah proses pengakuan. Pengakuan adalah salah satu komponen dalam perlakuan akuntansi. Nah, dalam PSAK 69 sendiri, entitas mengakui adanya aset biologis atau produk agrikultur jika dan hanya jika sebagai berikut. Yang pertama, entitas mengendalikan aset biologis sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Kemudian yang kedua, besar kemungkinan manfaat ekonomik masa depan yang terkait dengan aset biologis tersebut akan mengalir ke entitas. Kemudian yang ketiga, nilai wajar atau biaya perolehan aset biologis dapat diukur secara andal. Nah, aset biologis dalam laporan keuangan dapat diakui sebagai aset lancar maupun aset tidak lancar sesuai dengan jangka waktu transformasi biologis dari aset biologis yang bersangkutan. Aset biologis diakui ke dalam aset lancar ketika masa manfaat atau masa transformasi biologisnya kurang dari atau sampai dengan 1 tahun, dan diakui sebagai aset tidak lancar jika masa manfaat atau masa transformasi biologisnya lebih dari 1 tahun. Selanjutnya pengukuran. Berdasarkan PSAK 69, aset biologis diukur berdasarkan nilai wajar. Aset biologis
harus diukur pada pengakuan awal dan pada tanggal pelaporan berikutnya pada nilai wajar dikurangi estimasi biaya penjualannya, kecuali jika nilai wajar tidak bisa diukur secara andal. Namun, jika nilai wajar tidak dapat diukur secara andal, aset biologis diukur sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Kemudian selanjutnya, keuntungan atau kerugian yang timbul pada saat pengakuan awal aset biologis pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dimasukkan dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya. Perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset biologis berikutnya dimasukkan dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya. Selanjutnya, pengukuran produk agrikultur yang dipanen dari aset biologis diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual pada titik panen. Pengukuran seperti itu merupakan biaya perolehan pada tanggal ketika menerapkan PSAK 14, yaitu persediaan atau PSAK lain yang bersangkutan. Keuntungan atau kerugian yang timbul pada saat pengakuan awal produk agrikultur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dimasukkan dalam laba rugi pada periode di mana keuntungan atau kerugian tersebut terjadi. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Yang pertama adalah keuntungan dan kerugian. Keuntungan atau kerugian yang timbul pada saat pengakuan awal aset biologis pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset biologis ditambah keuntungan atau kerugian yang timbul pada saat pengakuan awal produk agrikultur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual menghasilkan laba rugi pada periode di mana keuntungan atau kerugian tersebut terjadi. Selanjutnya, ketidakmampuan mengukur nilai wajar andal. Terdapat asumsi bahwa nilai wajar aset biologis dapat diukur secara andal. Asumsi tersebut dapat dibantah hanya pada saat pengakuan awal aset biologis yang harga kuotasi pasarnya tidak tersedia dan alternatif pengukuran nilai wajarnya secara jelas tidak dapat diandalkan. Dalam kasus tersebut, aset biologis tersebut diukur pada biaya perolehannya dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Ketika nilai wajar aset biologis tersebut dapat diukur secara andal, entitas mengukur aset biologis tersebut pada nilai wajarnya dikurangi biaya untuk menjual. Ketika aset biologis tidak lancar, memenuhi kriteria sebagai dimiliki untuk dijual, maka diasumsikan bahwa nilai wajar dapat diukur secara andal. Selanjutnya, pengungkapan. Ada 5. Yang pertama, ketentuan umum. Yang kedua, pengungkapan jika tidak diungkapkan di bagian lain. Yang ketiga, pengungkapan kondisi umum, keberadaan jumlah komitmen, dan strategi manajemen risiko keuangan. Yang keempat, rekonsiliasi perubahan aset biologis. Dan yang kelima, pengungkapan tambahan aset biologis yang nilai wajarnya tidak dapat diukur dengan andal. Yang pertama, pengungkapan umum. Entitas mengungkapkan keuntungan dan kerugian gabungan yang timbul selama periode berjalan pada saat pengakuan awal aset biologis dan produk agrikultur dan dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset biologis. Entitas juga mendeskripsikan setiap kelompok aset biologis. Yang kedua, pengungkapan jika tidak diungkapkan di bagian lain, yaitu sifat aktivitasnya yang melibatkan setiap kelompok aset biologis dan ukuran atau estimasi non-keuangan dari kuantitas spesifik setiap kelompok aset biologis milik entitas pada akhir periode dan keluaran produk agrikultur selama periode tersebut. Yang ketiga, pengungkapan. Keberadaan dan jumlah tercatat pada aset biologis yang kepemilikannya dibatasi dan jumlah tercatat aset biologis yang dijaminkan untuk liabilitas. Jumlah komitmen untuk pengembangan atau akuisisi aset biologis dan
strategi manajemen risiko keuangan yang terkait dengan aktivitas agrikultur. Yang keempat, rekonsiliasi perubahan aset biologis. Entitas juga menyajikan rekonsiliasi perubahan jumlah tercatat pada aset biologis antara awal dan akhir periode berjalan. Yang pertama, adanya keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Adanya kenaikan karena pembelian, adanya penurunan yang diatribusikan pada penjualan dan aset biologis yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58. Adanya penurunan karena panen, adanya kenaikan yang dihasilkan dari kombinasi bisnis, juga selisih kurs neto yang timbul dari penjabaran laporan keuangan ke mata uang penyajian yang berbeda dan penjabaran dari kegiatan usaha luar ke mata uang penyajian entitas pelapor dan perubahan lain. Yang kelima, pengungkapan tambahan. Nilai wajar tidak dapat diukur secara andal, yaitu deskripsi dari aset biologis tersebut, penjelasan tentang mengapa alasan nilai wajar tidak dapat diukur secara andal, jika memungkinkan rentang estimasi di mana nilai wajar kemungkinan besar berada, metode penyusutan yang digunakan, umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, dan jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan atau digabungkan dengan akumulasi kerugian penurunan nilai pada awal atau dan akhir periode. Ada juga pengungkapan tambahan. Nilai wajar tidak dapat diukur secara andal. Jika pada periode berjalan, entitas mengukur menggunakan biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan, keuntungan atau kerugian yang diakui atas pelepasan aset biologis tersebut, dan rekonsiliasi mengungkapkan aset biologis secara terpisah. Rekonsiliasi tersebut mengungkapkan jumlah berikut dalam laba rugi terkait dengan aset biologis tersebut, yaitu kerugian penurunan nilai, pembalikan rugi penurunan nilai, dan penyusutan. Pengungkapan tambahan, nilai wajar tidak dapat diukur secara andal. Ketika nilai wajar menjadi dapat diukur secara andal selama periode berjalan, maka entitas itu mengungkapkan deskripsi dari aset biologis tersebut, penjelasan tentang mengapa nilai wajar dapat diukur secara andal, dan dampak dari perubahan tersebut. Definisi selanjutnya, definisi hibah menurut PSAK 61. Jadi, hibah pemerintah itu bantuan oleh pemerintah dalam bentuk pemindahan sumber daya kepada entitas sebagai imbalan atas kepatuhan entitas di masa lalu atau masa depan sesuai dengan kondisi tertentu yang berkaitan dengan kegiatan operasi entitas tersebut. Tidak termasuk jenis bantuan pemerintah yang tidak dimiliki nilai yang memadai bagi entitas, dan transaksi dengan pemerintah yang tidak dapat dibedakan dari transaksi perdagangan normal. Hibah pemerintah tanpa syarat yang terkait dengan aset biologis yang diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual diakui dalam laba rugi ketika dan hanya ketika hibah pemerintah tersebut menjadi piutang. Nah, apabila hibah pemerintah terkait aset biologis yang diukur nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual adalah bersyarat, termasuk ketika hibah pemerintah mensyaratkan entitas untuk tidak terlibat dalam aktivitas agrikultur tertentu, maka entitas itu mengakui hibah pemerintah dalam laba rugi ketika dan hanya ketika kondisi yang melekat pada hibah pemerintah tersebut telah terpenuhi. Selanjutnya, pengungkapan dalam hibah pemerintah, yaitu sifat dan cakupan hibah pemerintah yang diakui dalam laporan keuangan, kondisi yang belum terpenuhi, dan kontingensi lain yang melekat pada hibah pemerintah, dan penurunan signifikan yang diperlukan dalam jumlah hibah pemerintah. Terakhir adalah tanggal efektif dan ketentuan transisi. Nah, pernyataan ini berlaku untuk laporan keuangan tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018. Penerapan ini dianjurkan jika entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode yang dimulai sebelum tanggal 1 Januari 2018, maka entitas tersebut mengungkapkan fakta. Nah, pernyataan
pernyataan ini tidak menetapkan ketentuan transi tertentu. Penerapan pernyataan ini dicatat sesuai dengan PSAK 25, yaitu kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Nah, mungkin itu saja materi yang saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Nah, selanjutnya saya akan mempresentasikan contoh kasus penerapan PSAK nomor 69 pada PT Perkebunan Nusantara. PT Perkebunan Nusantara, pabrik gula Takalar, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis dan agroindustri. Entitas ini memiliki aset biologis berupa tanaman tebu yang digunakan sebagai bahan baku utama dalam memproduksi gula pasir. Pengelompokan dari aset biologis tersebut dikelompokkan menjadi dua kelompok berdasarkan umur dari aset tersebut. Nah, pertanyaannya, bagaimana penerapan PSAK nomor 69 pada PT Perkebunan Nusantara? Nah, pada penerapan PSAK nomor 69 ini terdapat 4 tahap pada kasus ini, yaitu yang pertama pengakuan awal, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Nah, yang pertama itu pengakuan awal. PT Perkebunan Nusantara mengelola tanaman tebu yang awalnya dibeli pada masa bibit dari lembaga P3GI atau Pusat Penelitian Pabrik Gula Indonesia, yang kemudian melewati proses pertumbuhan dan pengelolaan hingga dapat dipanen. Tanaman tebu tersebut akan dijadikan sebagai bahan baku utama dalam proses produksi gula pasir atau gula tetes oleh perusahaan. Penjualan dari gula pasir atau gula tetes nantinya dapat memberikan manfaat ekonomi yang sangat besar terhadap perusahaan. Nah, mengukur nilai wajar atau biaya perolehan terkait aset biologis yang dikelola, PT Perkebunan Nusantara melakukan pengukuran menggunakan biaya perolehan dari tanaman tebu yang mereka kelola. Hal itu dilakukan perusahaan disebabkan mereka tidak menjual hasil panen dari tebu giling, melainkan sepenuhnya akan digiling di pabrik dan dijadikan sebagai bahan baku untuk membuat gula pasir atau gula tetes, sehingga perhitungan nilai wajar dari aset biologis tidak dapat diukur secara handal oleh perusahaan. Pengakuan awal nilai dari aset biologis PT Perkebunan Nusantara mengacu pada harga pokok produksi bibit tebu yang ditanam di kebun orientasi varietas dan termasuk jenis tebu baru, yaitu sebesar Rp340.237.650 yang terdiri dari harga perolehan pembelian bibit tebu sebesar Rp350 juta dan biaya aktivitas perkebunan sebesar Rp14.237.650. Berikut jurnal pengakuan awal dari aset biologis yang dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara, yaitu TBM Kebun Orientasi Varietas pada kas sebesar Rp364.237.650. Nah, selanjutnya pengukuran. Yang pertama, lahan pembibitan tebu. Pengakuan nilai dari aset biologis di lahan pembibitan mengacu pada hasil pengukuran atau perhitungan harga pokok produksi dari masing-masing jenis tebu yang dikelola, yaitu tebu baru sebesar Rp1.337.561.568 dan tebu raton sebesar Rp1.288.412.000.
rupiah dan tebu ratun sebesar Rp14.316.373.991 Harga pokok produksi tersebut tentu saja akan menambah nilai tanaman tebu milik PT Perkebunan Nusantara, dan seluruh jenis tebu tersebut masih diklasifikasikan sebagai TM atau tanaman menghasilkan, disebabkan tebu tersebut telah dapat dipanen dan dilakukan proses penggilingan di pabrik. Berikut jurnal untuk mencatat penambahan nilai dari aset biologis yang dimiliki. Yang pertama yaitu reklasifikasi TBM ke TM, yaitu TM lahan tebu giling pada TBM lahan pembibitan sebesar Rp2.995.995.970 dan yang kedua mencatat biaya aktivitas, yaitu TM lahan tebu giling pada kas sebesar Rp20.550.366.225, yang dimana hasilnya diperoleh dari hasil HPP lahan tebu giling dikurangkan HPP lahan pembibitan. Selanjutnya itu penyajian. Nah, berdasarkan PSAK 69 Agrikultur, perusahaan harus menyajikan deskripsi untuk setiap aset biologis yang terdapat pada laporan keuangannya. Aset biologis disajikan dalam laporan posisi keuangan perusahaan pada aset tidak lancar, yaitu dengan mengklasifikasikan jenis aset biologisnya. Aset tersebut belum dapat dikategorikan sebagai persediaan. Ia dapat dikatakan sebagai persediaan ketika telah dipanen dan telah siap disajikan sebagai bahan baku utama dalam proses produksi gula pasir dan gula tetes. Hal itu dikarenakan aset biologis masih mengalami transformasi biologis hingga proses pemanenan dilakukan. Nah, berikut ilustrasi laporan posisi keuangan atau neraca PT Perkebunan Nusantara berdasarkan PSAK 69 Agrikultur. Nah, dapat dilihat dalam laporan posisi keuangan ini, aset biologis belum dihasilkan dibedakan dengan aset biologis telah menghasilkan. Nah, selanjutnya pengungkapan. Nah, entitas bisnis yang sudah menggunakan PSAK 69 Agrikultur wajib mengungkapkan seluruh kegiatan perusahaan pada catatan atas laporan keuangan perusahaan tersebut. Berikut ini adalah beberapa contoh pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan, yaitu yang pertama operasi dan kegiatan utama. Nah, PT Perkebunan Nusantara mengungkapkan bidang kegiatan perusahaan yang dilakukan, berapa jumlah pohon tebu yang dimiliki sebagai aset biologis, berapa banyak hasil panen dari aset biologis tersebut. Yang kedua, kebijakan-kebijakan perusahaan. Kebijakan-kebijakan perusahaan yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan berisi mengenai pengukuran nilai wajar atau harga pokok produksi aset biologis. Yang ketiga, aset biologis. Perusahaan juga mengungkapkan diperoleh dari manakah aset biologis perusahaan tersebut, penyebab adanya penurunan atau peningkatan aset biologis pada perusahaan, dan adanya kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi pada aset biologis yang dimiliki. Sekiranya cukup materi terakhir dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, itulah tadi penjelasan dari kami tentang penerapan akuntansi pada bidang usaha agrikultur. Terima kasih sudah menonton.